salah gitu kan. Kiraan dari mantan penyidik KPK loh. Saya lebih kaget lagi kalau mantan penyidik KPK nggak punya pengetahuan kayak gitu. Nah, saya malah lebih kaget lagi. Lah, Bapak jangan merendahkan gitu dong, gitu kan. Saya menghormati Bapak, gitu kan. Enggak, kita bicara ya dalam hukum, Pak. Saya menghormati Bapak, tapi kalau Bapak merendahkan seperti itu, ya bukan saya begitu, Pak. Maksud saya menerangkan kan tadi kan. Tadi kan juga saya terangkan. Kan sudah saya jawab. Kayak begini. Ya udah saya jawab juga, tapi tetap kenapa merendahkan bawa nama. Tapi kan Anda kan mengatakan apa hubungannya dengan ini semuanya? Adalah kemerdekaan berpikir. Saya sedihnya, Rif ya, kalau kemudian semua pikiran itu harus dipidana. Maka saya berharap, Pak Arianto, saya berharap sebagai orang yang pernah melewati masa lalu bagaimana berpendapat, kemudian hari ini berhadapan dan atau berada pada situasi di mana kepolisian kita di bayangan saya semakin profesional, terima laporan ini, tetapi jangan diproses. Gimana kalau jangan diproses itu gimana maksudnya? Gini loh, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang belajar mengambil makna, mengambil hikmah. Yang pertama videonya adalah Arianto Sutadi nampak sekali melecehkan bekas penyidik KPK Yudi Purnomo. Kalau saya lihat nanti terakhirnya kawan-kawan, ini nampaknya Arianto Sutadi ini menafsirkan undang-undang tentang pencemaran nama baik atau undang-undang kriminalisasi Abraham Samad itu, alasannya argumentasinya kurang kuat, kurang logis. Ini dibantah oleh Yudi Purnomo yang juga sesama penyidik. Tapi karena sudah terdesak, Arianto Sutadi serang pribadi. Namun yang akan kita lihat di sini, yang akan kita pelajari di sini ada beberapa hal. Bagaimana penafsiran undang-undang itu sendiri antara pihak yang berkuasa, yang merasa dirinya berkuasa, dengan pihak yang netral, pihak netizen. Kedua, kita lihat caranya Akbar Faisal yang bisa-bisa juga podcastnya, dia merasa ngeri sekarang. Podcastnya bisa juga nanti dikriminalkan seperti Abraham Samad. Akan kawan-kawan lihat nanti bagaimana podcastnya Abraham Samad kok bisa dipidana. Itu intinya sebenarnya. Dan Akbar Faisal, kita bisa belajar kalau kawan-kawan mau bikin podcast di sini nanti, bagaimana caranya Akbar Faisal berkelit di situ. Di samping memang pikirnya dia tidak setuju podcast bisa dikriminal, tapi ada triknya sama dia. Bisa kita belajar dengan cara Akbar Faisal ini, yang dikenal dengan podcastnya Akbar Faisal Uncensored. Dan lebih jauh di sini sebenarnya, penafsiran dari kebebasan berpendapat Yudi Purnomo tadi itu mengatakan inti dari semuanya ini adalah kebebasan berpendapat yang tidak bisa sebenarnya dikriminalisasi. Karena memang konstitusi kita sudah menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dijamin oleh undang-undang. Tapi sekarang kok dibuat undang-undang di bawahnya ini yang diberlakukan semena-mena oleh aparat untuk mengkriminalisasikan podcast yang notabene itu adalah kebebasan berpendapat, hak setiap warga negara. Acara dua sisi ini dimulai dengan berita. Periksa kasus ijazah Jokowi, Abraham Samad, ini bentuk kriminalisasi dan pembungkaman. Waduh. Kebebasan berpendapat tuh kayak gitu, segitu bebasnya. Oke. Ya. Itu hak dia. Ya, sekarang kan dia kan katanya begini, karena saya ditarget gitu kan. Itu kan jadi seakan-akan kan menuduh aparat itu kan men-framing apa menohok dia kan gitu. Ya. Itu boleh saja ngomong gitu untuk zaman sekarang ya. Tetapi saya ingin meluruskan begini, Pak. Kenapa Pak Abraham Samad itu dipanggil ya? Bukan karena dia postcard-nya kemudian dia akan edukasi kemudian dibungkam, itu bukan. Kalau itu kan semua podcaster kan yang ekstrem sedikit kan dipanggil sama penyidik. Iya. Tapi ini enggak, dia dipanggil karena apa? Karena ada orang yang melapor, ada yang dirugikan. Artinya suaranya itu menyinggung orang lain, yang boleh juga dia melaporkan. Suara dia siapa, Pak, maksudnya? Suara podcast narasumbernya atau si podcasternya? Bunyinya podcast itu yang beredar di sana-sana itu, ada orang yang keberatan dengan berita yang disampaikan melalui podcast itu, yaitu pendukungnya Pak Jokowi. Kan dia bikin laporan. Ini Pak ikut menebarkan ini kan gitu. Makanya itulah, karena ada laporan itu, maka penyidik melindungi hak yang pelapor dong. Melakukan penyelidikan itu, melakukan penyelidikan dulu, kan ada step-stepnya. Kita itu ya tidak boleh berprasangka kan, praduga tak bersalah. Makanya ketika ada laporan masuk, langkah pertama adalah memanggil, menanyakan, diklarifikasi apakah iya apa tidak, kan gitu. Bayangkan kalau seandainya seluruh podcast itu dilaporkan oleh masyarakat, dipanggil semuakah oleh kepolisian? Itu sebuah pertanyaan. Ada yang melaporkan, betul kata Pak Arianto tadi, diperiksa polisi atau dipanggil polisi karena ada yang melaporkan.
Itu satu hal. Yang melaporkan itu adalah 4 orang kalau nggak salah ya. Salah satunya adalah Pak Jokowi, betul? Oke. Adalah tidak benar juga kalau polisi tidak menerima pelaporan itu. Tidak memfollow up. Tidak memfollow up, gitu ya. Tapi kan koma di situ. Selanjutnya adalah bagaimana negara bekerja di sini. Saya sedihnya, Rif ya, kalau kemudian semua pikiran itu harus dipidana. Maka saya berharap, Pak Arianto, saya berharap sebagai orang yang pernah melewati masa lalu bagaimana berpendapat, kemudian hari ini berhadapan dan atau berada pada situasi di mana kepolisian kita di bayangan saya semakin profesional, terima laporan ini, tetapi jangan diproses. Ya, kan benar kata Akbar Faisal. Sekarang yang mengkritik pemerintah dilaporkan oleh bagian pemerintahan, pendukung pemerintahan. Yang mengkritik orang yang menentang pemerintahan di podcastnya dilaporkan lagi oleh para oposan ini. Nah, kalau ini semua diproses oleh kepolisian, bagaimana ribetnya kerja kepolisian? Apalagi melaporkan konten kreator atau YouTuber atau siapapun yang mengupload di media digital. Coba bayangkan, mau Facebook, mau YouTube, mau Instagram, mau TikTok, semuanya bisa dilaporkan dengan pasal karet ini. Apa tak sebaiknya pasal karet ini dihapus saja? Masalahnya di sini ya, itu karena laporannya banyak, dijadikan dengan satu penyidikan yang sama, akhirnya itu tadi, di dalam satu panggilan ya, ada dugaan kayak gitu kan. Penyidik nggak akan mungkin, Pak, manggil tanpa ada kaitannya apa. Betul. Kaitannya ini. Betul. Dia kan dipanggil karena laporan itu kan. Beliau ini kan pernah memimpin lembaga anti rasuah. Ya, makanya Artinya itu. kan tahu proses pemanggilan. Ya, mungkin dia lupa ya, saya kira. Pak Arianto gini, kan ini banyak pihak yang juga menyampaikan bahwa ini jadi pasal karet nih, Undang-Undang ITE 2728. Ya. Maksudnya gimana? Dibilang pasal karet karena itu tadi yang menampilkan tayangan serupa atau podcast dengan isi serupa, menampilkan soal ijazah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini kan banyak sekali. Banyak. Nah, Tapi kenapa kok hanya Pak Abraham Samad yang ditarget dan banyak dilaporkan? yang menyampaikan, tapi yang banyak itu nggak dilaporkan oleh orang. Yang dilaporkan hanya yang tayangannya Pak Abraham Samad itu, sehingga terpaksa diperiksa oleh penyidik. Artinya kalau menurut pertanyaan Ho ini, kalau misalnya ada yang melaporkan Ya pasti sama dipanggil, diklarifikasi kan. Oke. Pasti diproses. Masih itu juga jawaban penasihat Kapolri ini. Gimana kalau jangan diproses itu gimana maksudnya? Ini loh, itu yang saya sampaikan tadi. Anda bisa membayangkan kalau semua pikiran yang mengganggu satu orang itu diproses. Boleh dong kalau misalnya begini. Oke, diproses ini laporannya Pak Jokowi dan 3 orang lain lagi. Itu saya sampaikan tadi, tidak benar juga kalau polisi tidak melayani. tidak melayani ya. Karena kan laporan warga negara dong. Ya kan, apalagi kalau merasa kehormatannya dilanggar gitu kan. Panjang lagi penjelasan filosofisnya kalau kita mau bicara sampai di mana sih yang namanya kehormatan dilanggar, yang mana namanya vital dan seterusnya. Waktunya terbatas. Tetapi saya membayangkan kalau kemudian formula itu dipakai oleh semua orang. Contoh misalnya di jalan gue lihat Lurif itu sedang mengencingin apa namanya temboknya orang. Saya merasa itu mengganggu orang lain atau itu tembok saya. Pak, laporkan kamu. Saya betapa sibuknya kepolisian. Maka kemudian menurut saya formulanya adalah mari kebudayaan bangsa ini kita naikkan. Artinya Anda melihat ini untuk menyampaikan aspirasi pendapat saya. Ya, nah sekarang kita bicara tentang podcast. Saya adalah pelaku. Ya. Ngeri juga saya kalau sampai kemudian seperti ini kan. Di sini Pak Arianto tadi ini mulai agak panas. Karena argumentasi dan alibi dia itu sangat lemah memang. Dibandingkan dengan kejernihan pikiran dari Akbar Faisal. Ya mulai ada sedikit rasa-rasa agak emosi mungkin kan. Penyidik itu bertahap sekali, Pak, itu ya, bertahap ya. Jadi sekarang kan zamannya atau UHAP yang baru itu ya, kan presumption of innocence ya gitu ya. Jadi kita bertahap itu, Pak, tidak langsung seketika begitu. Makanya dipanggil dulu klarifikasi. Pada saat klarifikasi itulah sebetulnya kesempatan daripada yang dipanggil itu untuk membela diri. Seperti Pak Abraham Samad tadi yang enggak, saya edukasi gini-gini. Silahkan omongkan di penyidik nanti. Tetapi kalau dia ngomong-ngomong di luar itu nanti ada yang lapor lagi. Itu Pak sama itu tambah lagi kan jadinya kan masalahnya gitu itu. Jadi ruang untuk mengklarifikasi malah jadi runyam jadi ya, tambah seakan-akan kan dia mau memang itu kan, jadi seakan-akan memprovokasi rakyat sekarang jangan percaya pada aparat kan kayak gitu. Padahal itu enggak. Karena cara berpikirnya penasihat Kapolri ini bisa kita katakan ini adalah cara berpikirnya kepolisian. Jadi orang bisa ditersangkakan menurut penafsiran dari Arianto tadi itu secara sederhananya. Namun di sini kita lihat bagaimana caranya Akbar Faisal berkelit dengan podcastnya. Podcastnya bukan main-main juga, itu lebih keras daripada Abraham Samad. Bisa-bisa juga dia kena nanti ini.
Maka kemudian karena saya pernah sebagai wartawan, saya tahu cara kerjanya, maka kami membentengi diri. Terpaksa Pak Arianto tadi saya gunakan kata membentengi diri. Ini mungkin ada pikiran curiga, tetapi itulah yang terjadi. Saya podcast saya itu pernah diretas 2 kali. 1 bulan tidak bisa kalian tonton. Menurut saya pada saat itulah bangsa ini, bangsa ini rugi tidak mendapatkan informasi dari forum saya. Nah, saya kemudian mendaftarkan podcast saya menjadi bagian dari perusahaan pers. Maka kemudian saya mengelola, saya punya perusahaan media namanya afu.id, akbarfaisal.uncensored.id, di mana podcast itu adalah bagian dari situ. Anda mendaftarkan ke negara ya? Dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi kalau ada laporan seperti ini, undang-undang pers. Kenapa begitu? Karena yang seperti ini. Tapi sebenarnya Artinya Akbar Faisal melihat sebuah celah untuk berkelit dari dikriminalisasi podcastnya karena dia berlindung di balik undang-undang pers. Bagaimana caranya? Dia daftarkan dirinya adalah insan pers. Tapi yang kasihan kita, undang-undang dalam konstitusi kita pasal 28 itu kan tidak menyatakan pers aja yang boleh mengeluarkan pendapat, yang bebas mengeluarkan pendapat. Itu untuk rakyat sebenarnya. Kenapa ini harus dibatasi? Tapi memang kalau Akbar Faisal ini mungkin karena dia tahu undang-undang dan pernah di Komisi 3 yang berkaitan dengan hukum dan HAM juga, dia bisa mensiasati hal itu. Tapi jangan lupa, ini dosa dia juga sempat membuat undang-undang ITE ini. Dan kelihayan dari Akbar Faisal ini, karena dia pembuat undang-undangnya dulu waktu jadi anggota DPR, diakui juga oleh Ferdi Damanik. Jadi sebetulnya penjelasan Bang Akbar ini sudah menjelaskan bahwa podcasternya Bang Akbar ini berbeda. Kalau kita tadi bicara tentang Abraham Samad dengan podcastnya Abraham Samad. Pertama memang ini produk pers, mendaftarkan ke negara. Yes, yang ini mungkin tidak. Belum tahu. Tapi setidaknya di publik itu tidak ada terungkapkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, baru bicara kontennya. Ya, perilaku dia sebagai podcasternya. Nah, dari situ kan kelihatan mens rea-nya. Ya, jadi memang harus dilihat case-nya. Tidak pukul rata Bang Akbar, tidak semua podcaster, tidak semua konten. Tentu kontennya ada relevansinya enggak? Ya, dengan kasus ini. Ya, kemudian kontennya itu memenuhi unsur tidak? Ya, tadi yang pertama di atas itu produk pers tidak, kan begitu. Baru kelihatan mens rea-nya itu. Kan mohon maaf, saya sebetulnya tidak mengikuti konten-kontennya Abraham Samad ini. Di belakang tadi saya baru lihat sepintas. Apa yang Anda dapat? Yang saya lihat, saya nggak klik, tapi yang saya lihat, ya jelas mens rea-nya hanya dari... Apa itu mens rea-nya itu? Karena narsumnya aja sudah jelas pihak yang di mana. Itu dulu. Tentu kontennya kita semua sudah tahu. Saya baru diundang Bang Akbar ini, podcastnya. Terima kasih Bang Akbar, terhormat saya. Anda diundang Bang Akbar? Iya. Tapi karena kesadaran beliau sebagai yang saya jelaskan tadi, produk pers, ya, cover board share, apalah istilahnya. Ya, ada 2 sisi. Saya ada 2 sisi diundang. Pada saat bersamaan itu? Pada saat bersamaan. Di podcaster lain, yang katanya hari ini dia nomor 1, memang sendiri-sendiri. Satu, yang pertama menyerang, menyudutkan, kemudian minggu depannya saya diundang untuk cover board saya tadi. Kontra itu. Menurut Anda ada salah seperti itu? Mekanisme menunda lawan bincang itu salah. Bukan, justru dia yang mau saya jelaskan, ada yang seimbang di situ. Artinya memang tujuan dia untuk menyampaikan informasi. Perkara ini untuk konten ijazah palsu ini, saya termasuk top atas narsumnya kan gitu. Karena Anda kalau misalnya tadi Anda mengatakan dia ada mens rea-nya, berarti itu bisa jadi alat bukti khusus untuk podcast ini. Ya faktanya ini udah ada alat bukti. Tapi memang untuk podcast dari Abraham Samad ini sebenarnya memang sepertinya sudah dibidik. Dia harus menjadi tersangka. Entah apa dosa Abraham Samad ini yang membuat Yudi Purnomo ini merasa ini janggal. Artinya begini, ini udah nggak lagi soal podcaster lagi nih berarti. Ini sudah dibidik nih. Karena memang nih orang punya track record mungkin, kritis mungkin, dan lain sebagainya. Bukan gitu. Tapi gitu. Bukan gitu. Coba Anda jawab pertanyaan saya itu. Ya tentu kan semua bisa berpendapat ya, termasuk kita dari koalisi masyarakat sipil ya. Jadi mengapa kami waktu itu kan kita tidak terlalu terlibat dalam masalah ijazah palsu dan sebagainya ya. Itu kan biarkanlah mereka. Tapi kemudian kenapa kita membentuk tim advokasi untuk demokrasi misalnya teman-teman ya, itu kan berbagai macam lintas ya, lembaga HAM dan juga demokrasi. Ya kita hanya ingin masuk ke dalam ranah ya, bahwa bagi kami podcast itu adalah kebebasan berekspresi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kami berharap bahwa ya
isi dari podcast dan sebagainya, ya itu tentu ya itu harus bisa dilawan dengan podcast juga misalnya klarifikasi. Dan yang paling penting bagi kami yang ketiga gitu kan, bahwa hostnya kan adalah orang yang ingin menyampaikan kepada publik untuk edukasi dan sebagainya. Dan selanjutnya ya terkait dengan mengapa kemudian Pak Abraham Samad banyak yang mengatakan, wah apakah Pak Abraham Samad itu nggak offset ngomong seperti itu karena ini prosesnya masih jauh misalnya. Bahkan saya mendengar kata lebay gitu kan. Tetapi kan tentu kita kan sebagai seorang investigator udah bisa melihat arahnya kemana. Itu yang pertama. Kejanggalan dari segi hukum dan keanehan dari segi memanggil Abraham Samad dengan podcastnya ini membuat Yudi Purnomo gerah. Karena sebagai ahli hukum ini bukan sekedar pidana, ini pembungkaman kebebasan berpendapat. Karena dia tahu ini tak ada pidananya sebagai mantan penyidik KPK. Tapi kriminalisasi emang arahnya kemana sih Pak Arianto? Ini dari tadi Pak Yudi ini ngomong arahnya kemana? Kedua kali. Arahnya itu untuk menentukan apakah Pak Abraham Samad itu masuk unsur enggak sebagai ikut menebarkan. Arahnya ke situ. Harus itu disidik ya. Kemudian ditanya nanti setelah menjawab, kemudian dilihatkan apa itu digital recording itu. Kita panggil saksi ahli. Pak, apakah yang kayak gini ini memenuhi syarat Pak Abraham saat itu sebagai pelanggar apa ikut-ikut menyebarkan? Kalau saksi ahli mengatakan iya memenuhi syarat, ya terus jadi tersangka. Tapi kalau tidak, jadi saya tolong jangan potong dulu ya. Di sini Pak Arianto mulai ngeles. Udah dipanggil orang berarti mau ditersangkakan. Tingkat penyidikan di sana itu artinya mencari tersangka lagi di Polda Metro Jaya. Kalau orang ini tidak ditarget, kan tidak mungkin dipanggil kan? Ini menurut Yudi Purnomo ini dah lari cara penjelasannya ini. Bukan membuat pengertian kepada masyarakat, bukan membuat pembelajaran kepada masyarakat, tapi ini adalah pembalikan logika dan pembodohan kepada masyarakat sehingga Yudi Purnomo tidak terima. Enggak, saya nggak mau tahu. Ini Pak Abraham Samad boleh mengatakan ya dikriminalisasi. Definisi kriminalisasi itu adalah menghukum seseorang yang dia tidak melakukan perbuatan tidak pidana. Itu kriminalisasi. Sekarang Pak Abraham Samad baru dipanggil untuk klarifikasi dan untuk ditanya sebagai saksi. Tapi kok ngomong kriminalisasi? Apakah itu kriminalisasi? Itulah yang harus disampaikan pada publik. Jangan disebutkan itu sebagai kriminalisasi. Apakah ini bentuk kriminalisasi dan pembungkaman? Itu yang tadi saya ingin. Ya, itu yang saya katakan bahwa lagi dikatakan membungkam. Kita tidak pernah manggil podcast yang tidak dilaporkan sama orang, Pak. Nah, itu menarik. Dan terakhir penjelasan dari Yudi Purnomo yang logis tentang pemanggilan Abraham Samad ini yang tak bisa dibantah sebenarnya oleh Pak Arianto Sutadi membuat Pak Arianto emosi. Dan terakhir, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Banyak yang kita pelajari. Dan saya berharap kawan-kawan bijaksana menyimaknya ya. Terima kasih. Kan? Kenapa kemudian ya terkait dengan pelaporan ini kan ada Pak Abraham Samad, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kenapa sudah ada kata-kata dugaan yang istilahnya Pak Abraham Samad disejajarkan dengan orang-orang yang selama ini bersuara tentang ijazah palsu. Kan begitu, ya kan? Nah, jadi ya kita berharap bahwa dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad itu tidak terjadi, ya kan? Ya, kalaupun misalnya itu terjadi, ya tentu ya kita sebagai orang yang paham hukum akan bermain di ranah hukum. Tetapi bagi kami ya bahwa ketika menjadi host ya dalam suatu podcast ya dengar PKI kok ketika menjadi host dalam podcast ya, itulah sarana ya yang diatur oleh konstitusi loh yang lebih tinggi dari undang-undang ya itu untuk kemudian ya mengundang siapa saja yang kemudian hadir. Dan sampai saat ini kan memang saya pikir ya tidak ada bahwa podcast itu harus cover both side ya kan, harus misalnya orang yang ini dan sebagainya. Yang penting adalah sekarang ya bagian mana ya yang sangat penting untuk kemudian ya bisa menjadikan ya Pak Abraham Samad itu sebagai tersangka. Bagi Anda melihatnya karena tidak ada pihak lain di dalam show podcast tersebut. Ya, ini bagi saya kan ketika Pak Abraham Samad dipanggil, ya itu kan sebenarnya nggak jadi masalah saksi, tetapi yang jadi masalah bahwa dia udah di kata-kata di bawah udah jadi terduga. Ya ini yang menarik. Ya, kenapa harus ada kata terduga? Itu ya? Iya, di surat pemeriksaan kenapa harus kata terduga? Ya kalau yang lain misalnya 12 orang yang dilaporkan mungkin nggak jadi masalah, tapi ketika ada Pak Abraham Samad, seharusnya menurut Anda apa? Ya seharusnya Pak Abraham Samad nggak jadi terduga, apa? Kan? Hanya jadi saksi. Orang yang melihat, mendengar, mengalami, gitu kan terkait dengan laporan. Tapi Anda memiliki bukti bahwa ada kata terduga di situ? Ada. Ya kan di surat panggilannya Pak Abraham itu ada terduga gitu. Terduga dengan 13 yang bunyinya lain. Bukan begitu. Bunyinya itu kalau dipanggil sebagai tersangka, nah itu boleh lah dia komplain. Ini kan dipanggil sebagai saksi dalam kaitannya dengan bla 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 bla. Itu yang dilaporkan, Pak. Itu ada tambahannya, Pak. Iya ada. Ini gitu kan. Yang sampaikan itu adalah kalimat yang ada di dalam LP-nya. LP-nya itu tidak hanya Pak Abraham Samad.
Ya, Jadi begitulah yang ditulis. Jadi boleh saja. Berarti kalau ada kata terduga, artinya kan Pak Abraham Samad bisa jadi itu kan hanya perkiraan, perkiraan seakan. Ya, memang ya itu nggak benar harus kita hentikan sekarang, benar nggak? Kalau Pak Abraham Samad nggak tersangka, itu bukan kayak gitu, itu nggak benar. Jadi masalah gitu kan? Kiraan dari mantan penyidik KPK loh. Iya, Itu mantan banyak Polri. juga kan? Itu mantan Polri. Saya lebih kaget lagi kalau mantan penyidik KPK nggak punya pengetahuan kayak gitu. Dan saya malah lebih kaget lagi. Lah, Bapak jangan merendahkan gitu dong, gitu kan? Saya menghormati Bapak, gitu kan? Enggak, Kita bicara ya dalam hukum, Pak. Saya menghormati Bapak, tapi kalau Bapak merendahkan seperti itu, ya. Bukan, saya begitu, Pak. Pasti saya menerangkan kan tadi kan. Tadi kan juga saya terangkan. Kan sudah saya jawab. Kebal begini. Ya udah saya jawab juga. Tapi kenapa merendahkan bawa nama? Tapi kan Anda kan mengatakan penyidikan kayak gitu. Nggak bisa begitu dong. Kita kan punya pendapat. Iya, enggak lah, Pak. Saya udah menghormati Bapak. Bapak sama, saya juga menghormati. Jadi begini, ya kalian nggak menginginkan Pak Abraham Samad sebagai tersangka. Kan nggak masalah. Bahwa dia saat ini kita berharap sebagai saksi seperti itu, Pak. Oke.